Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Yes. Hari ini kalian ditemenin oleh gua Nathan dan Adam. Dan kita bakal ngomongin apa, Tan? mengenai film dan film. Selama 1 jam ke depan kita bakal nemenin lo Smart Viewers bahas film-film baru, terus juga ada liputan dan juga akan ada tentunya Top 5 box office dan bagi-bagi tiket gratis. Betul. Dan untuk film pertama nih, Film pertama ini dia film yang film sudah yang awalnya Nathan salah kira dari Indonesia ya. Iya, Pak. Soalnya Tapi namanya sebenarnya dari Malaysia. negara tetangga, Malaysia. Nah, ini juga kalau misalnya kalian nonton episode lalu ini kan jadi coming soon kita nih. Dan Betul. ini menjadi semacam quotes terbaik dari gua tuh. Oh, lu mau quotes? Ya, waktu yang minggu lalu. Oh iya, benar-benar. Biar gue ingatkan kembali. Oke, boleh. Ini filmnya judulnya langsung gua kasih tau dulu ya. Munafik 2. Munafik 2. Jadi quotes-nya apa? Quotes-nya manusia mana sih yang nggak munafik ya? Muka 2 ya. Nggak ada zaman sekarang yang mukanya asli itu nggak ada. Betul. Nah, ini dia berarti kita mau bahas dulu aja langsung ya ke Munafik 2 ya, daripada bahas quotes gue nggak jelas gitu ya. Nah, sutradaranya adalah Syamsul Yusuf, pemainnya ada Syamsul Yusuf, Maya Karin, Nasir Bilal Khan, Fiz Fairuz, Maui, dan juga ada Weni Panca dari Indonesia. Ya. Itu. Nah, secara singkat sinopsisnya berupa Sakinah ini adalah seorang ibu yang hidup miskin di daerah desa. terpencil. Nah, di situ dia dihantui oleh orang jahat nih. Ya. Nah, tapi di situ juga ada roh ini berkaitan dengan Abuja. Abuja ini adalah pemimpin dari sekte lah ya, ajaran sesat. Dan nanti Ustadz Adam, Ustadz Adam. bukan pasti bukan gua. Oh, iya. Itu harus menyelamatkan si Sakinah dan berhadapan dengan Abuja. Seperti apa? Langsung kita lihat saja. Trailernya ini dia. Munafik 2. Aduh. Ya Tuhan ya kan. Langsung ada yang kesurupan di sini ya. Hati-hati loh. Ini Munafik 2 disutradarai oleh masih Syamsul Yusuf dan ngomongin soal kisahnya ya, story-nya. Ini sebenarnya mudah sih kalau misalkan kita cerna menggunakan struktur 3 babak. Yang pertama itu persiapan, terus konfrontasi, terus konklusi. Jadi di situ ada bisa 3 babak dan pembatasan cerita awalnya ini berada di karakter Ustadz Adam dan Sakinah tadi. Gitu. Nah, ini juga pada masa persiapannya juga film ini kan kayak memperkenalkan si Ustadz Adam dulu ya, Mas Sakinah dulu ya. Nah, tapi di situ juga sekaligus menyoroti problem mereka masing-masing sebelum nanti masuk ke tahap berikutnya gitu. Itu tahap konfrontasi. Nah, film juga masih menyajikan cerita yang lazim biasanya ada di film-film horor ya, yaitu seorang ahli agama, terus dia menyelamatkan orang dari gangguan setan, itu pasaran lah istilahnya. Tapi selain itu cerita Munafik 2 ini yang gue suka juga mengalami pengembangan dengan masuknya isu sosial yang dibawa oleh karakter antagonis yaitu Abuja dan pengikut-pengikut sektenya itu. Nah, di situ juga gue mau nambahin maksud lo ya. Jadi kayak beberapa poin mengenai isu sosial ini juga sebenarnya kayak cukup relate dengan apa yang biasa kita jumpain ke sehari-hari gitu. No hard feeling ya. Cuman ya adalah contohnya. Contohnya nih, misalnya ada anggapan satu kelompok bahwa kelompoknya itu adalah yang paling benar gitu terus kan. Dan debat mereka tuh kayak bisa hadis dan ayat kitab suci gitu loh. Iya, hal-hal yang sensitif diperdebatkan gitu kan. Dan agar bisa semakin menikmati Munafik 2 ya emang kita sebenarnya perlu menyaksikan film pertama dulu sih. Karena ada satu poin tertentu yang berhubungan dengan story arc dari karakter Ustadz Adam. Which is kalau misalkan lu nggak sempet nonton yang pertama lu bakal agak bingung nih, ini maksudnya apa nih, motivasi karakternya dan kok. Bisa juga tambahin kayak misalnya biar lu lebih mengenal background sebelum konflik dia di film kedua gitu. Betul. Lanjut. Nah, berikutnya ini dia kayak misalnya tahap resolusi dari Munafik 2 ini sendiri memiliki semacam resiko yang tinggi karena mereka tuh klimaksnya kayak nggak diselesaikan dengan cara yang cukup masuk akal gitu. Gua ngelihatnya tuh kayak kisah nabi-nabi cuy. Akhir dari Munafik 2 nih, waduh, ini disaster gitu kan. Dia pakai pendekatan seperti itu. Mungkin buat beberapa orang nggak suka atau karena mereka nggak duga gitu. Tapi di sisi lain, walaupun pakai bencana ya menyelesaikannya, tapi film ini juga punya satu treatment yang tidak kita duga sebelumnya dan membuat ceritanya semakin dramatis diselesaikannya menurut gue. Gila sih. Itu bos gue juga sampai pas nonton ya. Dia bilang, wah ini gila nih ceritanya, mereka tuh berani begini gitu. Kita nggak bisa kasih tahu maksudnya apa, cuman mereka berani lah. Coba tonton aja lah.
Nah, untuk itu aktingnya? Untuk tadi story-nya. Nah, Iya. untuk aktingnya sendiri nih ya, si Nasir Bilal Khan ini sendiri menjadi tokoh antagonis yang cukup bagus menurut gua juga. Abuja ya? Abuja. Abuja. Nah, Kenapa tuh? Karena meski kita belum bisa ngeliat motivasi yang kuat dari tokoh dia sendiri nih, dia tuh tapi acting dari Nasir yang sendiri selaras banget sama dengan konteks ceritanya gitu kan. Iya. Karena berhasil memunculkan kalau misalnya kayak sebutannya sebut lagi nih, Firaun zaman sekarang. Firaun akhir Zaman zaman. now. Ya, zaman now. Gitu. Mungkin dia menyebarkan ajaran sesat dengan internet ya. Makanya zaman now ya. Makanya zaman now. Iya, Gitu ya. Terus juga Syamsul Yusuf sebagai Ustadz Adam nih tampil mendalami tokohnya. Penokohannya tampil tidak superior, kadang ada saatnya dia tuh Kayak turun dan lemah meskipun dia Ustadz ya, tapi tetap dia manusia. di situ yang menjadikan story arc dia kayak ada karakter development yang menurut gue. Iya, naik turun. Beda sama Abuja, dia kan satu dimensi aja tuh istilahnya. Tapi dia memanfaatkan hal itu untuk memunculkan kebengisan sebengis-bengisnya antagonis. Karena memang actingnya dari si Bapak Nasir. Nasir memang bagus. Iya. Nah itu kan, untuk dari sisi perempuannya nih, si Maya Karin. Yang di ini situ sebagai Sakinah ya. Si Sakinah ya. Di situ dia kelihatan kayak tangguh gitu sebagai ibu. Karena dia rela berkorban untuk menyelamatkan keluarganya gitu. Keluarganya, terutama anaknya ya. Dan untuk visualnya sendiri, Ini gua tuh kalau misalnya tiap kali film, kalau ada adegan exorcism itu gua paling nggak kuat, men. tapi yang Kayak- gue tahu exorcism tuh juga bukan sesuatu yang asal-asalan Ya ya. iyalah, Pak. Iya ya. Iyalah. Iya, gila. makanya itu kayak relatable banget. Maksudnya lu kalau lu coba lu bayangin kehidupan nyata ada eksorsisme di depan mata lu. Apa maupun itu dari agama Kristiani atau Islam ya. Mau siapapun. Kalau lu lihat di depan mata lu terus kejadiannya kayak lagi di film ini, lu lihat di trailernya tadi kayak gimana Rukiah sedikit kan. Kayak sampai sumpah gua nggak bisa tuh kayak nonton adegan kayak gitu kayak karena gua merasa kayak bisa kejadian di depan mata gua, men. Intimidating ya berarti. Iya, serem banget, men. Terus juga film memanfaatkan teknik tata lampu low key lighting Tan. Ini menciptakan batasan tegas antara gelap dan terang. Jadi kalau di dalam film kan banyak juga memanfaatkan setting-setting dalam rumah, terus juga minim pencahayaan. Iya. Nah, low key lighting itu memunculkan efek tertentu yang membuat mise en scène atau Gelap dan tampilan terangnya lebih konstan. tampilan di Lebih depan kameranya lebih konstan. cantik sih. Cantik, ya. Dan sesuai Konstan konteks mungkin ya. narasi. Iya. Nah, ini di sini juga sebenarnya kayak mau tambahin Adam juga. boleh. Teknik low key lightingnya kayak berhasil menghasilkan efek sinematik yang timbul dari cahaya utama, Pak. Kan cahaya utama ada key light tuh, tapi ada V light juga yang dari sudut yang lain tuh pengisinya jadi apa ya bilangnya Sinematik, sinkron. Jadi sinkron. kelihatannya sinkron dan membuat efek sinematiknya jadi lebih gitu. Dan Munafik 2 ini juga suka mengeksplorasi bagian-bagian set yang rawan nih. Kayak sudut ruangan, tahu-tahu di sudut mana kanan atau kiri ada penampakan lah, atau di langit-langit kayak Hereditary tuh. Ya, Hereditary itu kan kayak yang begini-begini. di- Waduh. Kayak di ujung plafon gitu kan. Iya, di ujung plafon itu juga dimanfaatkan oleh film ini. Terus ada beberapa fakta unik di Munafik 2. Yang pertama, dalam pembuatan film ini, Weni Panca merupakan satu-satunya aktris Indonesia yang terlibat di dalam film. Nah berikutnya nih, antusiasme penonton di Indonesia juga yang tinggi ditunjukkan melalui jumlah penonton trailer dari Munafik 2 itu mencapai 50%, Pak. 50%. 50% itu Oh, adalah 50% dari- orang-orang Indonesia, Pak. 50% dari viewers berarti ya. Iya betul, orang Indonesia. Wah, gila, men. Dan laporan terbaru juga menyebutkan bahwa penonton Munafik 2 di Indonesia sudah melewati angka 150.000 penonton. Tahniah ya, selamat Munafik 2. Gempa gila. Apa tahniah itu? Tahniah itu setahu gue selamat. Oh, Tahniah. selamat ya. Selamat ya untuk teman-teman mantap. yang membuat Munafik 2 dari negara seberang. Malaysia boleh. Iya. Yoi. Nah, abis ini Pak, kita bakal ngebahas film lain juga. Animasi. Yang ini sedikit menurunkan tensi lah ya. Dari film agak serem kayak gini terus tiba-tiba jadi lucu-lucu. Nah, Betul. Pokoknya makanya jangan kemana-mana, tetap di Movie Freak.
welcome back to movie. Freak. Oke, tadi kita sudah tensinya cukup hus ya. Oh, sampai Natal. Gitu ya. Sekarang Aduh. tensinya kita turunin dulu, seneng-seneng dulu. Iya. Karena kita mau bahas Udah, film. exorcism-nya udah ya. Iya, exorcism-nya udah. Sekarang kita senang-senang bahas apa, Tan? Small Food. Ya. Smallfoot, ini sutradaranya adalah Kerry Kirkpatrick. Terus juga pemainnya kasih tahu, Tan. Channing Tatum, ada Zendaya, Kaman, James Corden, LeBron James, Waduh. Gina Rodriguez, Danny DeVito, Jimmy Tetro, dan Ellie Henry. Dan sinopsisnya adalah Smallfoot bercerita tentang Migo, Migo ya. sesosok Yeti yang hidup bersama kelompoknya di bagian tertinggi dari pegunungan Himalaya. Nggak ada Malik di situ ya? Hah, Malik? Iya. Ya udah lanjut aja. Malik. Malik and the Essentials kan lagunya Himalaya juga ada. Pak. Oh, nggak tahu Pak saya, Pak. susah nih Aduh, kayak saya begini. orang terbelakang nggak ngerti lagu kayaknya. Nanti dirukyah lagi lah. Udahlah, kita tonton dulu trailernya Smallfoot. Tuh dia Smallfoot ya. Dibintangi oleh Channing Tatum, Zendaya, ada James Corden juga. Yang paling dan gua kaget, man. LeBron James. LeBron James. Sebelum dia acting di Space Jam 2. 2. Dia mungkin ini pemanasannya dia kali ya. Tapi tadi kan sempat kepotong gara-gara Malik halu itu ya. Oh. Jadi kita mau kasih tahu sedikit sinopsis. Tadi itu banyak Yeti hidup di pegunungan Himalaya dan mereka tuh menganggap kalau manusia atau Smallfoot itu tuh merupakan makhluk yang tidak nyata, mitologi. Dan sama kayak kebalikannya. aneh. Kayak kita nganggap mereka tuh mitologi kan. Iya. Gitu. Dan suatu ketika si Migo ini dia bertemu dengan Nggak sengaja. salah seorang manusia. Gitu. Seperti tadi di trailer sih udah dijelasin kayak pesawatnya jatuh terus ketemu lah. Iya. Nah, untuk kisahnya sendiri, film ini mencoba untuk memberikan value dengan cara yang asik. Value-value-nya sendiri ada apa aja, Tan? Kasih tahu. Value-nya nih ada untuk bersikap kritis, Betul. ada berani, ada jujur, menjunjung tinggi integritas dan tentunya open-minded. Open-minded. Nah, value-value tadi kemudian dikemas dalam narasi yang menampilkan dua plot. Plot yang pertama adalah dari Migo atau sang Yetinya. Terus yang plot kedua itu adalah dari Percy, seorang host program fauna ya, program binatang-binatang yang sedang bertugas di Himalaya. Nah, film ini juga sebenarnya memainkan ceritanya dengan cara memanfaatkan persepsi dari kaum Yeti kan ya tadi. Karena Yeti Point of view-nya dari Yeti. karena nganggapnya kayak manusia tuh manusia yang mitologi gitu. Nah, terus bagaimana anggapan mereka juga tentang manusia yang dianggap Smallfoot menjadi poin penting yang ada di dalam film ini. Dan poin penting tadi kemudian diolah ke dalam narasi yang dibatasin secara cermat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pembatasan informasi yang ada di Smallfoot berhasil mengejutkan penonton waktu kita udah sampai di tengah-tengah cerita. Baru dikasih tahu nih, oh ternyata gini A, B, C. Dan ini bisa meningkatkan tensi juga nih. Tensi film untuk menuju tahap resolusinya. Nah, kalau misalnya di sini juga ini kan film untuk anak-anak juga Betul. kan lah ya. Butuh Nah, di sini hiburan butuh pasti. hiburan pastinya. Komedi. Nah, di sini komedi yang di sini memanfaatkan gimmick perpindahan point of view di beberapa scene yang berhasil untuk menarik tawa penonton. Jadi gitu. ketika Migo itu berusaha memahami bahasa manusia, itu ketika manusia ngomong dari point of view-nya dia, manusianya ngomong Nah, kebalikannya. Nah, pas manusianya Kalau manusianya yang mau mahamin Migo kayak gitu. Dan itu menurut gue Jadi, oke sih narasinya dan bisa bikin kocak juga yang nonton. Terus juga ada lagi di sisi lain juga interaksi dimanfaatkan sebagai penguat penguat narasinya, narasi. sehingga value-value yang tadi udah disebut di sebelumnya bisa tersampaikan. Dan masih terdapat misteri nih sayangnya yang masih belum terjawab di film ini, yaitu menyangkut pekerjaan dari salah satu karakter pendukung. Terus juga tahap resolusinya itu dimulai dengan sedikit pertanyaan juga, karena pemicu sesungguhnya sih sebenarnya bukan tokohnya Migo ya, bukan dia. Karena di situ scene sebelumnya Migo itu baru sampai di titik terendah dia. Biasanya kalau misalkan karakter itu baru sampai titik terendah, setelah itu karakter tersebut baru bangkit untuk menyelesaikan konklusi atau klimaksnya. Tapi ternyata yang nyelesain klimaksnya triggernya bukan si Migo. Jadi kita butuh motivasi di situ. Itulah ya harus tonton sendiri. Iya.
Nah terus juga akhir film tersebut juga sangat bijaksana kelihatannya. Wah keren sih. Karena jauh dari kesan kayak menyerah atau kayak lu menyalahkan orang gitu lah. Gini, kita sebagai yang berbeda itu dicap aneh misalkan. Nah tapi kita yang dicap aneh ini tidak victim blaming gitu. Kayak aduh gue dicap aneh nih segala macam, tapi kita berusaha untuk menonjolkan kita nggak aneh kok, kita sama-sama kayak lu semua, kita bisa bergaul, kita bisa berbaur dan open minded. Nah itu yang gue suka dari film ini, bukannya menyerah atau menghindar, tapi justru berani untuk menunjukkan diri lebih. Walaupun kita berbeda nggak apa-apa gitu lah ya. Nah itu tadi dari segi reviewnya ya. Nah, sekarang kita mau kasih fakta-fakta unik nih. Nah untuk film Smallfoot banyak terinspirasi dari film animasi klasik Warner Brothers Pictures. Yaitu misalnya Looney Tunes yang menampilkan kayak Bugs Bunny, Daffy Duck, terus ada Wally Coyote, terus ada Roadrunner-nya juga. Bip. Itu yang Roadrunner. Yang Roadrunner. Terus juga sutradara dari film Smallfoot merupakan pemenang Annie Award dari film Over the Hedge dan Annie nominee juga untuk film Chicken Run dan James and the Giant Peach. Jadi buat lo yang masih sanksi sama kualitas animasinya, tenang aja. Ini pasti bakal jadi sesuatu yang tidak merugikan dari segi teknis untuk lo. Oke, nah dia juga film ini menampilkan keunikan dari kisah persahabatan antara Bigfoot dan manusia. Nah yang tadi juga gue baru sadari Pak. Iya? Ternyata lagu ini dinyanyiin oleh Niall Horan dengan judul lagunya Finally Free. Betul, film ini juga punya unsur musikal ya. Jadi ada beberapa karakter yang bernyanyi di sini. Niall Horan di Finally Free, Common. Wah, Common lagunya keren banget sih, gue suka. Ya nggak kaget lah, Common kan yang penyanyi biasanya kan. Common sama Zendaya. Zendaya. Jadi Channing Tatum juga nyanyi di awal-awal film ini sih. Jadi bisa dibilang Smallfoot tuh punya unsur musikal yang kuat. Karena untuk background sendiri kayak Zendaya kan udah pernah di The Greatest Showman kan. Dia Disney bukan sih? Artis Disney juga nggak sih? Disney Kids itu ya? Wah saya lupa tuh. Gue lupa deh, tapi dia udah terbukti lah, teruji kualitasnya. Nah itulah dia ya fakta unik kita dari Smallfoot. Nah habis ini kita bakal memberikan film yang panas nih Pak. Waduh, panas. Yang besok udah tayang Pak. Simbiot nih. Itu tuh pertanyaan yang unik tuh. Coba karena nanti jadi kita konflik. kasih di kuis aja kali ya. Iya. Nanti aja lah ya Pak. Pokoknya nanti abis ini kita bakal bahas yaitu film Simbiot, yaitu apalah itu. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Movie Freak. Welcome back to Movie Freak. Yes, masih tempatnya ngomongin film-film dan film. Masih ditemenin oleh gue Nathan dan Adam. Dan sekarang kita mau ngebahas film coming soon kita. Sebentar lagi bakal rilis Venom. Dan untuk yang masih bingung simbiot atau simbiot, kasih tahu Tan. Begini, kalau di film bilangnya sih simbiot. Nggak tahu udah diubah apa belum ya? Kalau di trailernya sih simbiot. Nah itu yang jadi bikin semacam backlash ke fans-fans yang baca komiknya, nonton animasinya. Karena di situ yang benar simbiot. Gitu. Oke, itu ya smart viewers ya. Tapi kalau misalnya kalau menurut gua terserah pihak penyelenggara film. Penyelenggara dikira event apa? Kalau misalnya mereka mau panggilnya simbiot, ya terserah, mungkin itu pilihan narasi. Ada pertimbangan tersendiri mungkin ya. Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu estetika narasi kan. Sudah. Biarlah mereka berkreasi, kita mah terima aja dulu. Ya udah, makanya daripada terima-terima aja kita kasih tahu dulu deh trailernya yang satu ini, Venom. Demons. Venom. Itu lu lihat gak sih Tom Hardy yang di scene terakhir trailer tadi? Udah Rukiah juga ya. Banyak sekali nih eksorsisme hari ini ya. Tadi munafik, sekarang Venom juga ya kan? Ada ininya. Gue itu ustadznya siapa ya? Ustadz siapa ya? Wah saya nggak tahu deh Pak. Aduh, ntar saya salah sebut nanti ini lagi. Oke, kita mau kasih tahu dulu ya.
Jadi ini film Venom ini disutradarai oleh Ruben Fleischer, terus dimainkan juga oleh Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson, dan Jenny Slate. Ceritanya tentang seorang jurnalis yang menginvestigasi sebuah penemuan. Nah, setelah ditelusuri, ternyata penemuan tersebut merupakan salah satu senjata untuk menciptakan kekacauan di muka bumi, kejahatan lah ya, menggunakan simbiot. Nah, simbiot tersebut sayangnya masuk ke tubuh jurnalis ini dan membuatnya memiliki kekuatan super. Nah, ini sebenarnya gue mau kasih satu semacam penjelasan juga nih. Boleh. Kalau dari banyak media atau dari banyak pengamat komik atau apapun. Oh, ini dari komik nih. Nah, coba. Sebenarnya Venom itu adalah, kan dia punya keluarga simbiot nih. Jadi Venom itu adalah kasta paling bawah, Pak. Masih kasta paling bawah ya? Karena dia jatuhnya bilang bukan kasta, kayak paling lemah. Masih yang paling lemah. Masih paling lemah. Karena misalnya nih Venom nih, dia punya semacam offspring gitu. Apa bahasa Indonesia offspring apa? Terus? Punya keturunan beranak pinak gitu kan. Nah, keturunannya pasti akan selalu lebih kuat daripada yang sebelumnya. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya makanya Venom tuh yang dedengkot dong istilahnya. Nah, makanya, Pak. Oke, tapi dia punya anak. Ya, anaknya ini lebih jago, pasti akan selalu lebih jago daripada si bapaknya. Nah, mumpung ini masih belum beranak ya, masih nyari inang awal, Venom ini pasti bakal masih kuat banget. Dan tanpa hal tersebut juga Venom tuh merupakan salah satu tokoh antagonis yang paling dikenal sih dari tentunya, Marvel Comics. Karena pasti bawa-bawa namanya Spider-Man. Ya gimana kagak terkenal. Joker gitu. dan Batman. Nah, Spider-Man dengan Venom. Bener. Iya. Dia juga sekaligus rival gitu loh, yo. Ya siapa tahu kan film ini nanti, gue nggak tahu ya, tapi yang gue tahu sejauh ini Venom itu PG-13. Siapa tahu nanti kita bisa ngelihat crossover antara Tom Hardy sama Tom Holland, kita nggak tahu ya. Walaupun sejauh ini universe yang ada katanya beda ya. Beda. Katanya beda. Jadinya makanya di sini menjadi salah satu kontroversi juga, kayak lo bikin film Venom tapi nggak ada Spider-Man, kayak it's kind of weird gitu loh. Sayur tanpa garam. Iya, betul. Terus juga kalau ngomongin soal Star Power. Ini adalah, nih kalau misalkan film Venomnya flop, ini adalah salah satunya poin plus dari gue. Tom Hardy kalau misalkan flop. Kalau flop? Ini bakal satu-satunya poin plus dari gue. Tom Hardy. Oh, karena Tom Hardy-nya ya? Iyalah, actingnya itu loh. Lo kalau misalkan udah nonton The Dark Knight Rises, dia jadi Bane di situ. Mad Max Fury Road, dia jadi Mad Max di situ. Si Max Rotatansky kan. Terus di Inception, di The Revenant. Terus ada Dunkirk juga. Di Dunkirk dia tuh kagak ngomong, cuy. Dia kan cuman pakai yang jadi pilot pakai ini doang. Oh iya. Dia cuman acting pakai mata. Jalan-jalan terus kayak pesawatnya gitu kan. Iya. Dogfight doang. Tapi hasilnya apa? Dunkirk jadi salah satu film terbaik Best Picture, nominasi Best Picture di Oscar. Jadi kalau buat Star Power gue mendukung banget sih Tom Hardy. Oh, sama ini Pak, film ini. di film Venom ini jadinya banyak ada simbiot lain juga, sebenarnya bukan Venom doang Pak. Oke. Ada apa contohnya lagi? ada Riot itu gue lupa deh, pokoknya Riot ya, pokoknya kalau mau tahu ceritanya nonton lah. Pokoknya di trailer juga ada Pak. Memang dikasih tahu bakal ada salah satu simbiot lain itu namanya Riot. Terus sebenarnya ada simbiot lain juga. Ada yang cewek tuh gue lupa. Cewek juga ada Pak di sini simbiot. Jadi inangnya cewek. Nah, ada satu lagi juga nih. Inang, pokoknya dia simbiotnya satu keluarga sama Riot sama si cewek ini dia. Gitu. Jadi sebenarnya simbiot berkeluarga juga ya. Iya, simbiot karena mereka punya offspringnya cukup banyak. Gue taunya offspring band sih, cuy. Nama band ya? Iya, nama band. Beda. 90-an. Iya. Nah, pokoknya ditungguin aja lah itu film Venom itu, jadinya lu nggak usah ekspektasi lo mungkin akan tercapai lah, karena di situ banyak banget list simbiot yang lain yang nggak. Siapa tahu nanti bisa lebih besar perannya, mungkin nggak di film ini tapi di film berikutnya. Iya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Fakta unik ini sebenarnya filmnya juga bakal menampilkan tadi yang lu bilang karakter-karakter lain. Terus juga kisah film Venom terinspirasi dari komik Spider-Man Planet of the Symbiotes tahun 95 dan Venom Lethal Protector tahun 1993. Nah, terus juga film Venom ini
ternyata bukan bagian dari Marvel Cinematic Universe, melainkan dari film pertamanya Sony's Marvel Universe atau SMU. Yang diproduksi oleh Columbia Pictures ya. Columbia Pictures. Nah, itu kita belum tahu lah ya, maksudnya kira-kira ada siapa aja selain Venom di SMU itu ya. SMU banget. SMU ya. Selesai makan udahan. Nah, juga ini ada fakta unik lainnya. Trailer kedua film Venom juga sudah mencapai 64,3 juta penonton dalam waktu hanya 24 jam doang, Pak. Cukup lama ya sebenarnya itu dia. Banyak ya. Keren banget deh Venom. Kalau gue pribadi sih, waktu lihat trailer Venom awal udah merasa kayak nggak terlalu pengen expect banyak hal gitu. Karena kayak gue kurang serak aja kalau sebenarnya Venom dimainkan oleh Tom Hardy. Kenapa? Karena Tom Hardy tuh kelihatannya kalau di komik atau kayak, karena Venom di pikiran gue tuh udah kayak Venom yang di Spider-Man 3 yang Sam Raimi loh. Kurus. Oh, tapi Tom Hardy lebih bulk ya? Bulk, tapi memang kalau di komik sendiri Eddie Brock tuh nggak terlalu buff banget badannya. Biasa-biasa aja. Makanya di sini kelihatan, wah si Eddie Brocknya udah badannya udah bagus, gitu kan. Bagus. Jadinya mau kayak image Eddie Brock tuh berubah gitu dari pikiran gua. Itu yang bikin gua semacam agak sedikit ada tektokan di dalam kepala gua. Cuman kalau buat kualitas acting mah Tom Hardy ya, bisa. Nggak bisa. Nah, sekarang kita mau kasih tahu liputan nih. Liputan dari apa, Tan? Liputan dari Festival Film Indonesia 2018-2020 dengan tema Mencari Mahakarya, batasnya hanya kualitas. Nah, kita lihat dulu aja, ini dia selengkap liputannya ya. Itu dia ya. FFI. Nih lo coba tunjukin kamera. Nih. Undangannya waktu itu kita dapat Festival Film Indonesia 2018 dari komite FFI yang bertugas selama 3 tahun ke depan ya. Betul. 2018, 2019 dan 2020. Temanya sendiri adalah mencari mahakarya, batasnya hanya kualitas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pastinya FF itu sebagai tolak ukur barometer tertinggi dari perfilman Indonesia. Betul. Nah, dengan itu mereka pastinya mencari film-film yang paling bagus dong dari negara ini. Nah, makanya gimana cara mencarinya? Gampang, kualitasnya. Jadi nggak cuma jumlah penontonnya banyak, tapi juga memenuhi standar-standar tertentu. Baik itu dari segi narasi atau dari segi sinematik. Dan juga di sini bukan cuma film layar lebar yang panjang ya, tapi film pendek pun juga menjadi salah satu bahasan juga untuk menjadi nominasi di FFI. Dan untuk film-film yang bisa dianugerahi Piala Citra atau masuk nominasi itu adalah film-film yang rilis dari tanggal 1 Oktober 2017 sampai 30 September. Ya, 30 September 2018. Ya. Tapi yang bagus nih di sini adalah komite FFI ini selain akan mengadakan
acara penganugerahan Piala Citra, mereka juga pastinya bakal mengadakan acara-acara yang sebelum itu, Tan. Istilahnya ada Kayak ada rangkaian acaranya. Rangkaian acara sebelum masuk ke malam penganugerahan. Salah satunya yang gue dapat waktu itu adalah workshop film, terus juga ada Indonesia Movie Week yang mungkin nanti bakal diselenggarakan di salah satu mall premium di Indonesia. Di situ lo bisa ketemu sama filmmaker dari film-film yang dinominasikan, terus juga lo bisa tahu sejauh mana sih sekarang film-film Indonesia udah berkembang, sama ini pelatihan atau pembekalan untuk kritik film. Karena kritik film tuh juga menjadi salah satu hal yang penting setelah film tersebut dirilis. Kenapa? Karena pasti filmmaker atau sinias itu butuh yang namanya masukan, Betul. terus juga saran dan kritik, pastinya semua itu harus disampaikan dengan cara yang membangun. Nah, makanya semua itu bakal coba difasilitasi oleh komite FFI yang sekarang diketuai oleh Bapak Lukman Sardi sebagai satu rangkaian sebelum acara penganugerahan nanti. Betul banget. Keren. Adam. Tapi kalau menurut lo nih, film dari 1 Oktober 2017 sampai 31 akhir September 2018. Lo Sulit Pak, sulit ya? Sulit Pak. Kalau lo gimana Smart Viewers? Kalau lo gimana Smart Viewers? Coba langsung tweet aja deh @moviefreakbtv ya. Nanti kita tungguin. Kira-kira siapa sih? Ya, yang lo dukung. Untuk dinominasiin aja dulu. Paling nggak nominasi Best Picture gitu lah ya. Wih, sedap. Oh sih ada. Nah, abis ini kita bakal bagi-bagi tiket gratis dan tentunya juga memberitahu kira-kira ada di urutan kemana sih film yang sedang kalian sukai. Selengkapnya nanti di Movie Freak. Welcome back to Movie Freak. Ya, masih bersama gua Nathan dan ada. Oke, nah sekarang kita mau langsung saja ya memberitahu ke kalian kira-kira ada di urutan keberapa sih film-film yang kalian suka minggu ini, ya kan? Selengkapnya di Top 5 Box Office. Jebrek. Oke. Yang kelima adalah tenun. Kakak, aku mau tenun baju dong. Bodoh, gua lempar lo. Nah, pada minggu ini Denan sudah sah menjadi film tersukses secara komersial dari The Conjuring Universe paling sukses lah ya di box office internasional dan box office seluruh dunia. Total gross dari The Nun di box office internasional berarti selain US ya berarti ya. Itu 221 juta US dollar. Kalau digabung sama pendapatan dari Amerika which is sudah box office global, film ini sudah meraih 330 juta US dollar. Yang keempat ada A Simple Favor. Nah, ini adalah kuda hitam dari box office minggu ini ya. Di Amerika ya. Karena bisa dibilang punya catatan yang bagus. Di minggu ini pendapatannya A Simple Favor hanya turun 36% dari pendapatannya minggu lalu. Nah, hampir juga film ini menyamai catatan box office dari film Blake Lively sebelumnya yaitu The Shallows yang finish di angka 55 juta US dollar pada perilisan akhir-akhir di bioskop-bioskop Amerika. Dan film ini juga sudah mulai screening, jadi kita tunggu aja kapan dirilisnya di Indonesia. Tentunya. Nah, yang ketiga nih, House with a Clock in Its Walls. Rumah TikTok ya. Rumah TikTok. Nah, ini jika dibandingkan dengan Goosebumps ya, film ini masih menang sedikit dalam hal pendapatan box office. Goosebumps itu 10 hari 43,7. Nah, kalau House ini with a Clock 44,8 juta US dollar. Selamat ya. Dan film ini menurun 53% pendapatannya dari pendapatan minggu lalu. Terus juga menjelang perilisannya si Jack Black ini dianugerahi Hollywood Walk of Fame atas dedikasinya di dunia perfilman Hollywood. Selamat lagi. Hollywood ya. Aduh. Yang kedua nih, ada Film Smallfoot. coming soon kita
Smallfoot rilis reguler di Indonesia mulai tanggal 5 Oktober, tapi kita udah kasih lo reviewnya tadi because we are trendsetter ya. Terus juga pendapatan Smallfoot di minggu pertama perilisannya sesuai dengan perkiraan para analis box office yaitu sekitar 20 sampai 25 juta US dollar. Oke. Nah, dia juga pembandingan saat itu adalah film animasi Warner Bros yang lain yaitu Storks yang mendapat 21,3 juta US dollar di minggu pertama perilisannya. Oke. Dan yang pertama, nah ini filmnya Kevin Hart. Belum masuk ke ranah Indonesia ya? Iya, ada Night School. Ini menjadi kali kedua secara berturut-turut film dari studio Universal menempati posisi pertama. Minggu lalu posisi ini ditempati oleh Rumah TikTok. Oh, siap. Pembagian penonton film ini juga berimbang yaitu 50-50 untuk pria maupun wanita. Yang kemudian 59% penonton berusia ternyata adalah 25 tahun ke atas. Dan filmnya bercerita tentang sekelompok troublemakers yang dipaksa untuk ikut kelas malam. Nah, kenapa tujuannya untuk ujian GED, istilahnya kayak ya ujian nasional lah ya, dan menyelesaikan masa-masa high school mereka. Siap. Itu tadi 5 film teratas di top 5 box office Amerika ya. Semoga Night School juga bisa rilis di Indonesia ya. Kalau Simple Favor mungkin minggu ini udah rilis. Oke. Nah, sekarang kita mau aja langsung bagi-bagi tiket gratis di kuis ya. Nah, kuisnya apa Bapak kayak Adam? Wah, ini susah cuy, serius. Jadi kuisnya adalah dalam film Venom, simbiot lain manakah yang bakal hadir? Nah, A. Null, B. Riot, C. Anti-Venom. Oke, tadi pokoknya gue udah kasih tahu tuh. Tadi gue udah sebut ya. Waduh, ini apa jawabannya? Buat superhero aficionado lah, pasti lo pasti tahu. Nah, pokoknya gampang aja caranya, langsung aja download aplikasi Binus TV di Android maupun di iOS. Nah, di situ langsung buka aja tuh kuis Movie Freak. Jawab deh, gampang aja. Ya. Kita ulang nggak pertanyaannya? Diulang nggak? Diulang kah? Diulang pertanyaannya untuk Venom. Ya, diulang. Dalam film Venom, simbiot lain manakah yang hadir? A. Null, B. Riot, dan C. Anti-Venom. Pokoknya gampang lah. Tadi gue udah kasih tahu loh. Gue udah sebut siapa aja yang bakal hadir kan tadi. Simbiot lain selain Venom. Gampang. Nah, sekarang Thanos. Bukan ya? Gampang. Nah, udah langsung aja ya kita ke Kiotini. Ini yang paling ditunggu Nathan sebenarnya. Bapaknya udah siap belum? Saya sudah. Oh, siap. Apa tuh? Gue dulu ya berarti ya. Gue dari film Smallfoot. Oke. Smallfoot kan tadi suggest movie kita ya. Nggak apa-apa kakinya kecil. Yang penting kemauan untuk suksesnya besar. Boom, I'm drop man. Semoga memotivasi smart viewers. Semoga memotivasi smart. Gua ada. Lo dari pakai lagu lagi nggak nih? Oh enggak perlu. Oh nggak perlu. Nih dari Venom. Venom. Oh oke. Ini dari Venom ya. Sikat. Untuk menikmati film nggak apa-apa kita memiliki perbedaan, mau lo sebutnya simbiot atau simbiot nggak masalah, yang penting waktu lo nonton kita semua akan keluar dengan bahagia, kita akan keluar nonton akan mendapatkan pesan moral, tidak masalah, semuanya tidak masalah. Jadi janganlah berantem cuman di awal karena masalah panggilan simbiot atau simbiot. Sudahlah, tinggalkan itu semua di depan pintu. Udah. Panjang banget Bapak, ada kayak pidato ya Bapak. Tinggalkan itu semua di depan pintu sebelum lo nonton Venom. Oh ya, jadi mau lo nyebutnya simbiot ke, simbiot ke ya? Nggak masalah. Yang penting lo nonton ke situ buat nyari Tom Hardy-nya. Itu dia. Oke. Nah, ini kita mau review dulu nih, Pak. Review. Sikap. Kalau Bapak ke Munafik 2 kasih poinnya berapa ya? Gue kasih 8. Siap, 8. Film horor religi yang mencekam dan juga berani untuk explore nilai-nilai atau isu sosial yang sekarang tuh sebenarnya dianggap tabu. Oke. Kalau gua singkat aja, 8,5. Kenapa? Karena serem. Nah, intinya itu. Ya, yang kedua, Smallfoot. Lu berapa? Nonton horor cuman karena serem. Iya, Pak. Saya sedangkal itu. Udah, Smallfoot gua kasih 7,5. Karena punya value yang bagus, terus film ini juga menghibur dan pastinya cocok untuk ditonton sama adik-adik kalian, ponakan-ponakan kalian. Oke, kalau gua 7,9. Waduh. Tanya dong satu. Tanya dong kenapa? Satunya kenapa? Kamulah satu-satunya yang ada di hatiku selalu.
Oke, untuk yang Venom kita ditunggu Belum. aja ya. Minggu depan kita bakal bahas Venom. Minggu depan kita bakal. Karena tunggu aja, besok udah keluar ya Bapaknya benar ya? Udah Besok udah keluar, tunggu aja ya Venom. Ibu produser lagi nonton tuh. Ibu produser lagi nonton. Kita di sini Iya. disuruh, udah lu jangan nonton lu mending sekarang lu nge-host lu. Gue yang pergi nonton. Dah ya, bye. Jaga pos kita di sini. Udah lah ya, pokoknya itu ditunggu-tunggu aja Venom. Mudah-mudahan seperti tadi sudah saya berikan quotes of the day-nya, memuaskan, sesuai ekspektasi. tinggalkan semua perbedaan kalian di depan pintu sebelum kalian nonton Venom. Ya, siap Bapak. Karena Aduh, kita Nathan semuanya Teguh. di sini satu. Kita adalah satu. Symbiote. Enggak, enggak. kita adalah Marvel gitu. Oh, Marvel. Kita siapa? Kita Marvel. Udah cukup ya. Thank you banget smart viewers yang udah nyaksin kita dari 1 jam ke belakang. Jangan lupa nonton Movie Freak di waktu dan jam yang sama. Akhir kata gue Adam pamit. Nathan pamit dan serta seluruh kru yang bertugas juga. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Bye smart viewers.